Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan terakhir untuk pekan ini dan masih ada 2 kali pertemuan di pekan depan insyaallah. Semoga sisa Ramadan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya insyaallah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas untuk hari ini insyaallah ayat yang ke-55. Kita baca kemudian kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Bismillah. Kita mulai dari awal ayat yang ke-55 insyaallah. Ini waw di antara huruf yang tipis sehingga ini hati-hati, kadang-kadang tanpa sadar kita membaca wa il qultum. Kita baca tipis bukan dibaca kemudian i dikasrohkan, pengucapannya dengan cara ditarik bibir kita ke bawah i. Kemudian huruf zal tempat keluarnya kemarin berkali-kali kita sampaikan, ujung lidah ditempelkan, ujung gigi seri bagian atas dan keluarkan sedikit. Ayo kita alirkan suaranya. Qultum. Mungkin ditanya, Ustadz, itu huruf zal, bukannya dia sepertinya seakan-akan ada angin yang keluar. Tapi kenapa kok nggak dimasukkan dalam huruf yang punya sifat hamas? Yang kata para ulama, walaupun toh ada sedikit angin keluar, tetapi tidak sebagaimana huruf-huruf hamas. Tidak sebagaimana huruf-huruf fa misalnya ataupun yang lain sebagainya. Wa il qultum. Huruf qaf dia ditommahkan, maka pengucapannya dengan cara bibir kita monyongkan. Coba. Sekarang langsung kita sentuhkan ke huruf lamnya. Qul. Sekarang kita pisah dulu. Kemudian lamnya sendiri qul. Di saat antum mengucapkan bibir antum monyong atau tidak? Tidak monyong. Sehingga perlu diperhatikan di saat al ini bergabung dengan qaf yang ditommahkan, maka yang dimonyongkan adalah huruf qaf tersebut saat dhammah, kemudian lam sudah dalam kondisi datar. Qultum. Sekarang kita pisah lagi. Qultum. Huruf ta dengan huruf mim setelahnya ini pun sama nanti. Untuk latihan kita pisah dulu. Qultu. Ta-nya ditommahkan berarti kita monyongkan. Sekarang kita untuk huruf mimnya.
Antum mengucapkan ini, bibir antum monyong atau datar? Datar. Maka keadaan bibir untuk mengucapkan mim di saat kita pisah dengan tadi itu dan di saat kita gabungkan dengan tu, maka nanti sama mimnya dalam kondisi datar. Wa il qultum ya Musa. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, tentunya huruf ya ini dia nanti termasuk huruf yang huruf izhar. Izharnya adalah izhar syafawi. Ini enggak boleh untuk diidghamkan. Ini izhar syafawi. Sehingga mimnya diucapkan secara sempurna tanpa ditahan lama-lama suara gunnahnya. Apakah Ustadz di sana kan ada disebut izhar, masa masih ada gunnah? Iya. Jangan sampai lupa apapun keadaannya, huruf mim ataupun nun baik dia berharokat ataupun dia sukun, baik setelahnya berupa huruf-huruf izhar ataupun setelahnya berupa huruf iqlab ataupun berupa huruf idgham bi gunnah ataupun yang lainnya, maka di sini sifat gunnah ataupun dengungan ini enggak mungkin dihilangkan. Jelas ya? Sehingga perlu diperhatikan di sini perlu ada sedikit penarikannya, tapi jangan sampai lama-lama. Wa il qultum ya Musa. Wa il qultum ya Musa. Di saat kita mengucapkan qultum ya Musa, ini hidung kita ini pasti bergetar ini di saat pas mengucapkan huruf mimnya. Wa il qultum coba antum bilang sambil megang hidung, pasti di sana ada getaran. Wa il qultum ya Musa. Getaran yang di hidung di saat mengucapkan qultum walaupun toh dia itu izhar, itulah yang disebut sebagai gunnah dan gak mungkin dihilangkan dari huruf mim ataupun huruf nun. Kalau dihilangkan justru yang terdengar bukan huruf mim ataupun huruf nun. Kenapa bukan terdengar huruf mim ataupun nun? Karena tempat keluarnya tidak kita ikut sertakan. Mana bagian hidung yang kemarin beberapa kali kita sampaikan di saat mengucapkan huruf n ataupun mim ataupun nun dengan hidung dibuntu, maka yang terdengar bukanlah huruf m dan ataupun huruf nun. Coba antum mengucapkan qultum dengan hidung dibuntu, fokuskan ke huruf mimnya. Qultum. Terdengar huruf mim? Enggak terdengar huruf mim. Karena kenapa? Gunnahnya antum hilangkan. Hilangkan. Sehingga di sini semua ulama sepakat ini untuk semua qiraat bahwa gunnah ini enggak mungkin dihilangkan dari huruf mim ataupun huruf nun, termasuk dalam bacaan izhar. Sifat gunnahnya maksudnya. Wa il qultum ya Musa. Ini ya ada kode yang dibuat berdiri. Ini berarti dia adalah sebagai pengganti dari huruf alif. Dalam keadaan bahasa Arab standar, yaitu penulisannya ya sama alif. Ya, perhatikan ya ini penulis standar begini untuk bahasa Arab yang biasa. Tetapi bahasa Arab Al-Quran, penulisan Al-Quran itu dia adalah tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya walaupun sebagian nanti bahasanya sama. Ya Musa. Kalau tanda yang berdiri itu dia sebagai ganti dari alif, otomatis kita panjangkan alif sebelumnya fathah. Tentunya dia bacaan mat. Kemudian mu didomahkan, maka pengucapannya bibir kita monyongkan. Ya Musa. Ya kita buka dengan datar tanpa monyong, kemudian mu kita monyongkan, sa kita buat datar kembali dan dalam keadaan terbuka. Ya Musa. Ya Musa. Baik yang bacaan ya
ataupun mu ataupun sa, ini masing-masing 2 harokat. Karena semuanya adalah bacaan matabi'i. Maka nanti untuk ukuran-ukuran matabi'i, baik dia berada di pertengahan kata ataupun di akhir kata, maka semua menggunakan kadar 2 harokat. Karena untuk semua yang disebut bacaannya sama, baik matabi'i dan matabi'i yang lainnya, maka itu nanti dibuat standarnya juga sama. Ya Musa. Nggak boleh kita baca panjang lebih melebihi yang lainnya nggak boleh. Ya Musa nggak boleh, ataupun ya Musa nggak boleh. Karena kenapa? Karena matabi'i semua sama. Ya Musa, ya Musa lan nu'mina lak. Inilah kita buka mulut di saat mengucapkan huruf lam ini. Membuka mulut maksudnya adalah dibuat tanpa ditarik banget ke bawah ataupun ke belakang, ataupun kita monyong-monyongkan, berada dalam kondisi datar biasa. La, lam fathah la. Lan nu'mina lak. Ini huruf nun, dia ini keadaannya apakah dia sukun, apakah dia fathah, dhammah atau kasrah? Dia dalam keadaan sukun. Karena untuk ejaan Al-Qur'an Madinah, kalau suatu huruf itu tidak ada fathah, kasrah atau dhammah, pasti dia dalam keadaan sukun. Nun sukun bertemu dengan nun. Kalau pembahasannya itu adalah kita membahas masalah idgham bi gunnah, pembahasan masalah hukum tanwin dan juga nun sukun, maka ini dimasukkan dalam kategori idgham bi gunnah. Tetapi di saat nanti membahas masalah idgham mutaqaribain, mutajanisain atau mutamatsilain, ini dimasukkan dalam kategori idgham mutamatsilain. Karena pengidghaman huruf yang sama. Ba diidghamkan dengan ba, nun dengan nun, mim dengan mim, ataupun ain dengan ain, ataupun yang lain sebagainya. Kalau 2 huruf yang sama, benar-benar sama, baik dari segi makhraj ataupun dari segi sifatnya benar-benar sama, kalau diidghamkan maka di sana disebut idgham mutamatsilain. Apapun dia jenis huruf-hurufnya, itu kalau nanti dipandang dari segi kesamaan huruf yang diidghamkan. Idgham ini disebut sebagai idgham mutamatsilain, karena 2 huruf yang sama diidghamkan. Lan nu'mina lak. Nun sukun bertemu dengan nun satu saja sudah ada unsur idgham, sudah ada unsur gunnah, sifat gunnah, ada denguan di sana. Apalagi kalau sampai ada dua nun. Mana 2 nun? Nun pertama diidghamkan pada nun yang kedua, sehingga menjadi satu nun yang bertasydid dari segi suara. Walaupun toh nanti dari segi penulisan nun masih ada 2 ditambah dengan tasydid, nggak jadi masalah. Jelas insyaallah ya. Jadi di sini 2 nun. Nun pertama dalam keadaan sukun, nun kedua dalam keadaan berharokat. Nun pertama secara bacaan perlu untuk idghamkan, dimasukkan dalam nun yang kedua, sehingga menjadi satu nun yang bertasydid. Dari segi suara hanya ada satu nun yang bertasydid. Sedangkan dari segi penulisan tetap wajib hukumnya untuk kita pisah, karena ini ada 2 kata yang berbeda. Lan nu'mina lak. Kemudian nun dia didommahkan, kita monyongkan tadi jangan sampai lupa. Kemudian huruf hamzahnya dia dalam kondisi sukun, maka di sana ada huruf hamzah makhrajnya dia di tenggorokan bagian bawah, bagian sini. Nu, dan ini diantara huruf yang punya sifat syiddah. Artinya nggak boleh untuk kita buat suara mengalir, dan juga angin nggak boleh untuk mengalir, untuk diberikan sifat hamzah nggak boleh, karena dia termasuk huruf yang jar. Suara angin nggak boleh mengalir. Nu kita buat berhenti. Mau dibuat jalan nggak mungkin. Mau dibuat alirkan suara nggak mungkin. Justru kalau kita paksakan untuk kita alirkan suara, justru ada bacaan bukan huruf hamzah. Nu'mina lak.
lan nu'mina lak. Mi kita kasrohkan dengan kita tarik bibir kita ke bawah. Mi, kemudian na, ini huruf nun, dia dalam kondisi fathah, kita buka mulut kita. Baik mi ataupun na, dia termasuk huruf-huruf yang tipis, sehingga jangan dibuat tebal. No, nggak boleh, tapi na. Kemudian huruf laka, kata laka di sini lamnya tadi tipis sudah kita bahas. Kemudian kaf, kaf dia juga tipis, dia punya sifat hamas ataupun ada angin yang keluar. Tapi jangan sampai lupa bahwa huruf kaf di sini dia dalam kondisi berharokat. Kalau dalam kondisi berharokat maka hamas berkurang. Mengalirkan anginnya berkurang. Tidak sebagaimana di saat huruf kaf dia kita sukunkan, termasuk diantaranya karena faktor waqaf. Coba kita hentikan pembacaan pada huruf kaf tersebut. Lan nu'mina lak. Sekarang dekatin mimik ana. Lak. Ada suara angin yang keluar. Kita ingatkan bahwa huruf kaf yang selalu kita bahas bisa menjumpainya, itu paling enggak nanti dia memiliki 5 sifat. 5 sifat. Di antaranya adalah hamas sama syiddah. Syiddah pembahasannya dari segi ngalir suara ataukah tidak. Kalau ngalir disebut rikhawah. Kalau tidak ngalir suaranya disebut sebagai syiddah. Di saat saya mengucapkan ini, sebelum kita berikan hamasnya ya, lak. Ini huruf kafnya berhenti atau mengalir? Berhenti. Kalau berhenti berarti dia adalah sifat syiddah. Lak kita buat berhenti. Kemudian selesai kita berikan sifat syiddah, baru kemudian kita berikan hamas. Kita alirkan anginnya. Lak. Tapi jangan sampai dipisah. Kita hanya untuk menyampaikan saja, untuk menerangkan. Lak berhenti kemudian lak. Dan hati-hati jangan sampai nanti kebablasan. Ini kebablasan nih. Lak. Ini kebablasan. Jelas tipis-tipis saja. Lak. Lan nu'mina lak. Kalau hamas ini dia sangat kelihatan, sangat terdengar di saat membaca huruf kaf yang disukunkan, dan di saat dia berharokat maka nanti hamasnya berkurang. Jadi untuk sukun ini dia tidak bisa menghilangkan suatu sifat hams, tapi hanya sekedar melemahkannya. Lan nu'mina laka hatta. Kalau dilemahkan berarti nggak boleh kita baca laka hatta laka. Ini nggak boleh. Laka hatta. Lan nu'mina laka hatta. Ha ini kita tipiskan, kemudian langsung kita sentuhkan ke huruf ta yang bertasydid hatta. Berarti nanti bacaannya bukan hatta, tapi adalah hatta. Ini ada mat, ada huruf alif. Sebentar, ini huruf alif yang modelnya seperti huruf ya. Saya ingatkan lagi, kalau ada suatu huruf yang dia dari segi penulisan kok seperti huruf alif, seperti huruf ya, dan tidak ada titiknya sebelumnya berupa fathah, pasti dia adalah huruf alif. Berarti di sini ini ada huruf seperti huruf ya dan tidak ada titiknya sebelumnya ada fathah, maka dia adalah huruf alif. Hatta narallah. Naro, nah ini kita baca tipis. Ini hati-hati huruf nun ini di saat dia bersebelahan dengan huruf yang tebal. Nah, dimanapun dia berada, semua dalam keadaan tipis. Nah, tidak boleh no, tapi nah. Tetapi resiko di saat na ataupun huruf-huruf tipis ini dia bersebelahan dengan huruf-huruf yang punya sifat tebal. Kalau tidak hati-hati, nanya akan ketularan tebal. Karena tetanggaan ataupun mungkin bersebelahan, banyak serawung ataupun banyak bergaul, dan seorang itu mempengaruhi saling nyedot masalah karakter ataupun suatu sifat ataupun akhlak.
Sehingga akhlak masing-masing kalau seandainya baik, maka perlu dipertahankan baiknya. Ini dari segi pergaulan. Huruf nan ini, huruf nu ini, huruf na, di saat dia dalam kondisi fathah, dia selalu dalam kondisi tipis, tidak boleh no, tidak boleh no. Di saat na di sini bergabung dengan ro dia tebal, kalau nggak hati-hati na nanti akan terbaca no, noro, noro, noro. Ini bacaan yang salah. Sehingga perlu difokuskan, na dia tetap dalam kondisi na saja, naro. Jadi nggak boleh noro, tapi naro. Kemudian ro, ini hati-hati ini hati-hati. Jangan sampai nanti huruf ro-nya getarannya sampai hilang. Noro, hatta narallah. Ini hati-hati ini. Teman-teman dulu sebagian di antara mereka yang belajar di pesantren, saking berusaha untuk menghilangkan tikrar ataupun takrir pada huruf ro, getaran pada huruf ro. Memang huruf ro ini dia punya sifat yang nggak mungkin dimiliki oleh huruf-huruf yang lainnya, yang berupa takrir ataupun tikrar, getaran ada di ujung lidah kita bisa mengucapkan huruf ro. Tetapi getaran ini jangan sampai disangatkan. Noro, bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan sampai ini. Karena sampai nanti akan timbul banyak huruf ro. Tetapi di satu sisi juga jangan sampai getarannya dihilangkan. Naro, hatta narallah. Ini huruf ro-nya hilang, getarannya juga hilang. Ini yang menjadi suatu permasalahan di saat teman-teman membawa suatu pengajaran atau pemahaman dibawa ke masyayikh yang ada di Arab. Mau menghindari tikrar ataupun takrir malah hilang sama sekali. Rencananya mau menyedikitkan nih, tetapi yang terdengar justru bukan huruf ra, tapi ro. Hatta nara. Ini huruf ra-nya hilang. Hatta narallah. Ini hatta nara, perhatikan ini setelah huruf ra, ini ada huruf seperti huruf alif tadi itu. Seperti huruf ya, enggak ada titiknya. Sebelumnya berupa fathah, maka dia adalah huruf alif. Huruf alif ini tentunya nanti dia pasti mat, pasti dia mat. Tetapi kalau setelahnya itu berupa al dan bacaannya kita wasolkan ataupun kita sambungkan, maka nanti matnya dihilangkan. Di saat ada suatu bacaan mat setelahnya berupa hamzah wasal, termasuk diantaranya ada al di sini ini, maka nanti akan dihilangkan matnya, nggak boleh dipanjangkan. Kita wasalkan dulu untuk menghilangkan matnya. Narallah. Nggak boleh kita baca narallah, nggak boleh. Karena kenapa? Karena nanti akan bertemu dengan dua sukun. Untuk dua sukun nanti kita terangkan. Tayyib. Sekarang kita terlebih dahulu kita mau berhenti pada alif tersebut. Mau berhenti. Kalau mau berhenti, otomatis dari segi bacaan kita itu tidak mempertemukan antara alif dengan alnya. Kalau nggak bertemu maka nanti matnya ada. Hatta nara. Ayo. Hatta nara. Nah, matnya ada di saat kita berhenti pada huruf alif ini. Hatta nara. Baik. Sekarang mau kita pertemukan antara huruf alif dengan lam yang aslinya dalam kondisi sukun. Baik. Ini perlu untuk dioprek sedikit ya ikhwah. Semoga bisa diterima insyaallah. Kita sampaikan sebelumnya bahwa alif ini selama-lamanya dia dalam kondisi sukun. Gak mungkin ada alif yang berharokat. Kalau ada suatu huruf yang casingnya seperti alif, cuman dia kok ada harokatnya, pasti bukan alif. Pasti bukan alif, tapi dia adalah hamzah. Tayyib. Kalau ini alif tadi bisa berharokat atau tidak? Tidak bisa. Berarti alif di sini dalam keadaan sukun ataukah dalam keadaan berharokat? Dalam keadaan sukun pasti. Dalam keadaan sukun. Tayyib. Setelahnya adalah lafzul jalalah ataupun lafz Allah disebut lafzul jalalah. Hamzah ataupun seperti huruf alif ini, kalau kita perhatikan ejaannya, dia adalah ada kepala huruf shad ini.
Ada kepala huruf shad. Ini menandakan bahwa ini huruf adalah hamzah. Hamzahnya adalah hamzah wasal. Hamzah wasal peraturannya kalau dia berada di pertengahan bacaan, kita nggak boleh ngasih harokat. Kalau dia berada di awal bacaan, baru kemudian kita berikan suatu harokatnya. Tayyib. Ini berarti hamzahnya adalah hamzah wasal. Karena di sini ada kode kepala huruf shad. Di saat kita jadikan dia di pertengahan bacaan, otomatis hamzahnya dia nggak ada harokatnya secara bacaan, sehingga seakan-akan ini hamzahnya kita anggap nggak ada untuk sementara waktu saja. Hamzahnya kita anggap nggak ada. Secara suara nanti begini, perhatikan. Alif kita hilangkan langsung begini. Tayyib. Di situ kan ada lam yang bertasydid. Lam bertasydid, kenapa kok ada lam yang bertasydid? Karena ada unsur pengidghaman. Di sana ada dua lam. Lam pertama ini dia dalam kondisi sukun, kedua berharokat. Kaidah idgham dimanapun berada kita terapkan di sini. Ada dua huruf yang sama. Lam pertama sukun, kedua berharokat. Lam pertama dimasukkan dalam lam yang kedua, sehingga menjadi satu lam yang bertasydid. Untuk sekedar menerangkan, kita pisah dulu tasydid ini sesuai dengan keadaan semula. Tasydid kita hilangkan, sehingga lamnya di sana ada dua lam. Lam pertama sukun, kedua berharokat. Sekarang antum perhatikan. Tadi alif kita bilang dia dalam kondisi sukun, bertemu dengan lam berikutnya juga dalam kondisi sukun. Ini nggak bisa diucapkan karena dua huruf yang kondisi sukun bertemu dalam dalam bersebelahan. Ini nggak bisa diucapkan. Sebagaimana misalnya humul muflihun, kata hum sama al muflihun. Sama al-muflihun. Ini hamzahnya hamzah wasal, di tengah kata kita hilangkan hamzahnya. Berarti nanti lamnya dia dalam kondisi sukun, bertemu dengan dua sukun, nggak bisa diucapkan. Untuk yang model-model yang terakhir ini sebelum kita bahas narallah, ini nanti jalan keluarnya nggak mungkin dibuang salah satunya, sehingga perlu dijembatani dan menggunakan suatu harokat. Kalau nggak dibina harokat, maka huruf lamnya nggak bisa diucapkan. Ini lamnya nggak bisa diucapkan ini. Karena kenapa? Karena dia sama-sama huruf konsonan. Dalam bahasa Arab nggak bisa diucap di saat sama-sama dia dalam kondisi sukun. Sehingga perlu diberikan sela-sela yang berupa harokat untuk suara vokal. Sehingga diberikanlah dhammah. Ada suatu harokat yang dimunculkan untuk menghindari dua sukun. Harokat semacam ini disebut takhallus minas sakinain. Harokat at-takhallus minas sakinain ataupun as-sukunain. Ini harokat untuk menghindari dari dua sukun, biar nanti dua sukun tersebut sama-sama bisa diucapkan. Kalau nggak dibina harokat maka nggak bisa. Ini jalan keluar ditempuh di saat nanti huruf yang sama-sama sukun tersebut, yang pertama bukanlah huruf mat. Mim bukan huruf mat, tetapi kalau yang bertemu dua sukun tersebut ternyata itu salah satunya adalah huruf mat, sebagaimana kata hatta narallah, maka nanti matnya ini perlu untuk dihilangkan. Dari segi apa? Dari segi bacaan. Tujuannya untuk apa? Biar nanti bisa diucapkan. Narallah, ayo. Nah, ini adalah jalan keluar yang ditempuh oleh orang-orang Arab, baik dari zaman sebelum Nabi Muhammad ataupun di saat sudah ada Al-Quran. Ini aturan bahasa Arab pada umumnya. Hatta narallah. Tadi itu matnya dihilangkan di saat kita wasalkan bacaan, sehingga huruf alif dia bertemu dengan huruf yang sukun,
Sehingga di saat kita berhenti pada kata naro, otomatis pertemuan dua sukun ini nggak terjadi. Kalau tidak terjadi, maka monggo untuk diberikan matnya. Hatta naro, hatta narallaha jahrah. Ini hatta narallaha lafzul jalalah ataupun lafaz Allah ini lafzul jalalah. Di saat sebelumnya berupa fathah, maka perlu untuk ditebalkan suara lamnya. Allah, hatta narallah. Ini lafzul jalalah kemarin sudah kita sampaikan. Dimanapun keadaannya, walaupun toh dari segi ejaan tidak ada kode yang dibuat berdiri di atas huruf lamnya, dia selalu dalam kondisi mat. Kalau kita berhenti pada huruf haknya, maka nanti muncul bacaan mat arid li sukun hatta narallah. Tayyib. Saat ditanya, ini kemarin sudah kita bahas sebelumnya mungkin 3 pertemuan sebelumnya perkiraan saya. Ini kenapa kok matnya dihilangkan? Kemarin kita bahas bahwa biar tidak serupa dengan penulisan mat yang ada pada kata allata. Pada kata allata. Ini review materi yang lalu, mungkin sebagian di antara antum pas kebetulan nggak masuk. Kita perhatikan kata allata. Allata itu di sini nanti penulisannya akan ada. Coba, afara'aytumul Lata wal Uzza. Sebentar. Kita lihat perbandingannya. Sebentar, ini halaman 529. Kita perhatikan, ini yang untuk ayat 19 afwan. Ayat 9 dan 11. Perhatikan ejaan kata al-lata. Lata ini nama berhala ini. Lata nama berhala. Kalau antum perhatikan, ini lamnya ada kode dibuat berdiri ini. Dibuat berdiri. Jelas insyaallah ya. Ini para ulama mereka untuk membuat ejaan antara al-lata dengan lafzul jalalah. Kenapa lafzul jalalah kok nggak ada matnya dari segi penulisan? Maka nanti biar nggak ada keserupaan dengan berhala, penulisan kata berhala atau allata di sini. Sehingga lafzul jalalah untuk ejaan Al-Qur'an Madinah ini adalah tanpa disertai dengan mat dari segi ejaannya. Kalau lata tadi ini ejaannya adalah begini. Ada matnya. Jelas insyaallah atau perbedaan? Perbedaan yang lainnya, kenapa itu huruf ta? Saat ditanya misalnya, ini huruf ta kan beda dengan huruf ha. Huruf ta dia beda dengan huruf ha. Tayyib. Huruf ta kan ada 2 model nih. Huruf ta ada 2 model. Kenapa huruf ta yang ada pada kata al-lata kok dibuat terbuka bukan ta yang model begini? Coba perhatikan. Karena kalau ditulis begini nanti ada unsur keserupaan dengan lafzul jalalah. Kelihatan perbedaannya? Kenapa lafz al-lata taknya itu kok dibuat terbuka huruf taknya? Kok bukan tak yang bulat? Karena kalau tak dibuat bulat penulisannya akan serupa dengan lafzul jalalah ataupun Allah ini. Jelas ya? Ini ada sedikit keserupaan enggak? Sebentar, coba kita agak yang serupakan sedikit insyaallah. Ini lafzul jalalah. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Ini lafzul jalalah Allah.
penulisannya begini tanpa ada matnya. Kemudian kalau kata Al-Lata, huruf taknya tulisannya dibuat bulat, sama tulisannya, jelas. Biar nggak ada unsur keserupaan antara lafzul jalalah, yaitu Allah yang satu-satunya zat yang patut untuk disembah, sedangkan Al-Lata adalah sesembahan yang batil karena dia adalah berhala. Para ulama dari segi penulisan untuk lafaz jalalah sama lafaz Al-Lata, dari huruf taknya pun tidak diserupakan. Ustaz, kan ada huruf taknya, ada titik dua-duanya. Titik dua di zaman Nabi Muhammad belum ada. Semua titik baik bawah ataupun atas di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada. Sehingga kalau belum ada, maka sama persis antara penulisan lafzul jalalah dengan penulisan kata Al-Lata di saat, khususnya di saat lagi berhenti ataupun wakaf, sama penulisannya. Oleh karena itu dibedakan oleh para ulama. Ini kemarin di antara ilmu pengetahuan yang baru-baru ini saya dapatkan dari beberapa referensi. Sudah lama ana mencari. Jelas insyaallah ini ya. Ini rahasia kenapa lafzul jalalah yang dari segi talqin, dari segi riwayat, dari segi dari segi qiraat semua pasti ada huruf matnya. Sedangkan dari segi penulisan kok lafzul jalalah tidak dituliskan matnya. Tadi itu jawabannya. Nanti bisa diulang lagi kalau misalkan ada sebagian di antara keterangan yang mungkin belum bisa menerima 100%, setelah nanti untuk diulang rekamannya. Nanti kita upload di channel Ma'had Mantabah insyaallah. Kita kembali ke pembahasan kita. Hatta narallaha jahrah. Jim dia difathahkan. Kita buka mulut kita, jah. Coba. Sekarang huruf H. Ini huruf H dia punya sifat fahassahu, berarti dia punya sifat hams. Dia punya sifat hams. Jahrah. Kemudian ra-nya dia difathahkan, perlu kita tebalkan ra, bukan ra, tapi ra. Jahratan fa akhadatkum. Ini kata jahratan. Ini huruf ta dia berfathatain. Untuk semua huruf yang berfathatain, kalau misalnya kita itu berhenti pada huruf tersebut, nanti akan kita berikan suara mat, akan kita panjangkan matnya. Innallaha kana ghafurur rahima. Asalnya rahiman. Ini berlaku untuk semua huruf kecuali huruf ta. Untuk huruf ta, keadaannya kalau dia penulisannya adalah bulat semacam ini, kalau kita berhenti pada huruf ta yang bulat ini ataupun ta marbutah, maka bagaimana? Maka semua kondisi perlu untuk diganti dengan ha. Jahrah. Beda dengan ta yang terbuka nanti. Kita berhenti atau wakaf pada huruf ta. Muslimat, mukminat, gitu ya. Ini jahratan fa akhadhatkum. Fa kita baca tipis, a juga kita baca tipis, fa bukan fa tapi fa akha. Coba. Fa tipis, a tipis, kha tebal. Fa akha. Ini pengucapan kha kemarin kita sampaikan, jangan sampai nanti bibir kita ini ada
peran dari kedua bibir dengan cara dimonyongkan jangan. Fa'akho dia jangan, tetapi adalah kita buat datar saja bibir kita. Fa'akhadzat kho-nya tebal, kemudian zalnya kita baca tipis, za pengucapannya ujung lidah tempelkan ujung gisari bagian atas, dikeluarkan sedikit. Fa'akhadzat. Kemudian huruf ta dia disukunkan, berarti ini ada sifat hamas. Dimanapun berada di satu huruf ta dia dalam kondisi sukun, maka hamas perlu untuk kita berikan. Fa akhadzatkumus sha'iqah. Dan perlu hati-hati jangan sampai nanti ada unsur penambahan seperti penambahan huruf sin. Fa akhadzat ada huruf sinnya di sini, jadi tipis saja. Fa akhadzatkumus sha'iqah. Nah, ini sifat hamas yang dimiliki oleh huruf ta. Ta dia punya sifat syiddah, pengucapannya kita buat berhenti suaranya zat berhenti, baru kemudian kita berikan hamas. Fa akhadzatkumus sha'iqah. Kaf ditommahkan, kita monyongkan, mim juga sama ditommahkan, kita monyongkan. Kemudian langsung disentuhkan ke huruf shadnya. Fa akhadzatkumus sha'iqah. Kumus sha'iqah. Kumus. Shadnya dia dalam kondisi sukun. Mana sukun Ustaz? Perhatikan. Pelan-pelan ini. Masih ada sekitar 9 menit lagi. Kita urai sedikit. Ini yang belum penambahan ya, yang sholat saat waktu ini. Perhatikan, ini kan ada hamzah wasal ya kan ya. Ada hamzah wasal. Kita anggap nanti dari sisi suara enggak ada. Kemudian lamnya kita utuhkan dia dalam kondisi sukun. Kemudian as-sha'iqah. Kita tulis yang standar dengan adanya alif. Sha'iqah. Maksud standar bahasa Arab biasa, bukan standar Al-Qur'an. Thayyib. Ini huruf lam bertemu dengan huruf shad. Lam dia makhrajnya ujung lidah, tempelkan ke atas, sedang shad dia juga di ujung lidah, cuma dia nanti tempelkan bagian gigi pertengahan, bagian bawah di sini ataupun nanti agak ke atas sedikit. Makhrajnya berdekatan. Oleh karena itu nanti lam ini perlu diidghamkan pada huruf shadnya. Lam perlu diidghamkan. Lam yang nanti diidgham pada huruf shad ini nanti dia masuk dalam kategori idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain, yaitu pengidghaman suatu huruf yang makhrajnya berdekatan. Ini perlu untuk diidghamkan. Kalau sebelum diidghamkan otomatis lamnya dia dalam kondisi sukun, lam dimasukkan dalam huruf shadnya sehingga menjadi satu huruf shad yang bertasydid. Thayyib. Pasca dimasukkan ataupun pasca diidghamkan, berhubung dua huruf tersebut itu adalah berbeda, maka huruf lamnya dia di saat mau dibaca perlu diganti dari sisi suara, diganti dengan huruf shad. Kita perhatikan. Shad pertama sukun sebagai ganti dari huruf lam. Saat dia mau dimasukkan. Baru kemudian shad kedua dalam keadaan berharokat, baru kemudian dimasukkan ataupun diidghamkan. Shad pertama diidghamkan pada shad yang kedua. Shad pertama sebagai ganti dari apa? Dari huruf lamnya yang dalam kondisi sukun, baru kemudian diidghamkan. Di saat shad dalam kondisi sukun, maka pengucapannya kita buat datar. Berarti kumus. Mu kita monyongkan, shad yang sukun dia kita sudah dalam kondisi datar. Kumus. Fa akhadzatkumus sha'iqah. Ini kata sha'iqah, as-sha'iqah. Ini jangan sampai lupa, kalau nggak hati-hati nanti akan kita monyongkan bibir kita di saat mengucapkan sha'iqah. Ini ucapan yang salah. Shad dia tidak boleh untuk dimonyongkan kalau dia tidak dalam kondisi dhammah.
Jangan beralasan misalnya karena saya memonyongkan bibir dan mengatakan sha'iqah adalah biar nanti memberikan hamas atau memberikan sofir pada suara sot ini. Enggak. Sha'iqah. Jadi kita buat datar. Sha'iqah. Kemungkinan kalau kita itu memonyongkan bibir di saat mengucapkan huruf sha, itu adalah karena yang sering kita sampaikan terbiasa kita mengucapkan kata bakso. Bakso. Kalau antum ngomong bakso, bibir antum monyong atau tidak? Bakso biasanya. Bakso. Hah? Monyong atau bukan? Bakso. Mau kemana mau beli bakso? Monyong di bibir, buktinya bagaimana coba? Bakso. Terdorong ke depan berarti kita monyongkan bibir. Nanti untuk latihan bakso kita ganti so. Bakso. Walaupun kedengarannya aneh, tapi ini bisa buat latihan. Biar nggak terbiasa di saat ngomong so dengan monyongkan bibir. As-sa'iqah. Fa'akhadhatkumus sa'iqah. Mana tadi? Kita selesaikan sedikit lagi insyaallah. Wa antum tanzurun. Ini masih lama ini sampai akhir ayatnya. Tayyib. Mungkin sampai di situ sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan, monggo. Jelas? Ini kalau kita tutup sekarang nanti antum jangan sholat dulu insyaallah. Sudah ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupi sekian. Semoga yang kita bahas dalam pekan ini ataupun 3 pekan sebelum, beberapa pekan sebelumnya, ada yang bisa diambil manfaatnya, bisa difahami. Iya, monggo. Naam. Naam, Allah yubari fi. Jadi bahasa Al-Qur'an ini penulisannya adalah tauqifi. Adalah tauqifi artinya memang dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan untuk bahasa Arab biasa itu dia punya aturan tersendiri. Tapi intinya bahwa penulisan Al-Qur'an itu adalah tulisan-tulisan Arab yang tidak bisa dikiaskan dengan tulisan-tulisan ataupun dianalogikan dengan tulisan-tulisan yang lainnya untuk sebagian di antara ejaan. Sehingga bagaimana kalau kita menulis Al-Qur'an dalam keadaan standar Rasul Utsmani, kita menggunakan ejaan-ejaan yang semacam ini. Jelas ya? Tetapi untuk di saat kita belajar bahasa Arab, tentunya kita ngikutin aturan yang ada dalam bahasa Arab. Karena untuk memudahkan kita memilah-milah. Dari segi apa? Dari segi nanti memilah-milah antara satu kata dengan kata yang lainnya. Kalau penulisan misalnya kita nuliskan ya Musa begini, dituliskan serangkaian. Kalau orang nggak belajar bahasa Arab, maka ini kemungkinan akan dianggap sebagai satu kata. Apalagi bagi orang mungkin nggak tahu Musa itu siapa, akan dianggap ya Musa adalah satu kata, padahal dia adalah dua kata. Oleh karena itu untuk sistem pembelajaran dan juga untuk pengajaran bahasa Arab, termasuk diantaranya adalah pengajaran talqin ataupun tasawuf tilawah yang sekalian diurai sebagaimana yang kita kerjakan saat ini. Ana sengaja di saat menjumpai kata-kata yang mungkin dari segi penulisan yang ada di Al-Quran beda dengan penulisan bahasa Arab pada umumnya, sengaja saya terangkan walaupun toh tidak sampai detil. Ada sebagian yang mungkin didetilkan, termasuk tadi itu pembahasan tentang lafaz jalalah dengan lafaz Allah karena memang ini yang sering muncul suatu pertanyaan yang selama ini saya belum bisa jawab
Dan selalu saya katakan Allahu alam alasannya apa, kenapa ejaannya kok dibuat tanpa adanya mat. Tetapi selalu saya ingatkan bahwa walaupun toh tidak ada mat, tetapi riwayat yang ada dari mulut ke mulut dari sanad dari Muhammad SAW sampai kita saat ini, semua lafzul jalalah ada matnya. Walaupun toh dari segi penulisan tidak disertai matnya. Jelas insyaallah. Al-Quran bukan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala bilisan Arabiyyin mubin. Dituliskan dengan lisan bahasa Arab ataupun lisan orang Arab yang jelas. Berarti bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu dia adalah bahasa Arab. Cuman ada sebagian di antara kata yang bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab, tetapi diadopsi dari bahasa Ibrani. Walaupun toh ini pun nggak sepakat semua ulama. Apa diantaranya kata aroik, aroik yang artinya ranjang ataupun mungkin sarir ataupun mungkin ranjang ataupun dipan. Ini bahasa Ibrani, Ibrani. Hanya ada beberapa kata. Sedangkan rata-rata adalah bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab, dengan lidah orang Arab. Karena kenapa? Nabi Muhammad beliau adalah orang Arab dan beliau berdakwah untuk pertama kali untuk lingkungan orang-orang Arab, sehingga untuk relevannya seorang yang diutus untuk orang-orang Arab, maka dia membawa suatu literatur, membawa suatu kitab suci yang juga berbahasa Arab. Tetapi ada sebagian di antara kosakata dalam Al-Quran, kata sebagian di antara ulama bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi adalah dari bahasa Ibrani. Termasuk Israel, termasuk ini kan bukan nama-nama Arab aslinya, bukan nama-nama Arab. Termasuk Jibril bukan nama Arab. Jelas insyaallah. Allahu a'lam. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, insyaallah kita cukup sekian. Sampai ketemu nanti masih ada 2 kali pertemuan, hari Senin sama hari Selasa. Kemarin ada sudah yang cek, saya belum ngecek. Cuma katanya pertemuan pekan depan ini tinggal 2 kali pertemuan. Karena hari Rabu sudah tanggal 20 mungkin, Allahu a'lam. Apakah Rabunya atau Selasa? Tapi yang jelas masih ada 2 kali pertemuan lagi, insyaallah. Semoga bermanfaat insyaallah. Semoga Allah memberikan pahala besar untuk kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua termasuk di antara orang yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an serta mengajarkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.